Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antunna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat dan salam alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotul iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan bahasan dari kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedi nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ustaz bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti jika ada waktunya kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, atau juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai acara kita di sore hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka anta? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman azinallahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan yang berbahagia ini, masih di bab lanjutan yakni berpaling dari agama Islam. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah, merhati kajian kita pada sore hari ini yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang Jumat pada hari ini 28 November 2025, 7 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, kita kembali melanjutkan bahasan kita dalam kitab Ad-Durrul Muntaqah minal Kalimatil Mulqah Durusun Yaumiyah,
ensiklopedia nasihat yang melanjutkan bahasan al-i'rad 'anid din, yaitu berpaling dari agama. Poin yang berikutnya akan kita lanjutkan, yang keenam, yaitu akibat buruk dari berpaling dari agama Allah, dari Islam, dari sunnah, dari Al-Quran, dari ketaatan. Ya, yang keenam adalah minha idkhaluhu al-'adzab asy-syadid. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan orang tersebut ke dalam azab yang sangat keras, yang sangat pedih. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 17, linaftinahum fih wa may yu'rid an dzikri rabbih wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sha'ada. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ayat Al-Qur'an salah satunya adalah peringatan, yaitu memberikan peringatan kepada manusia, kepada kaum muslimin agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak berpaling dari jalan yang benar, agar mereka tidak lari dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak menjadi orang yang tidak peduli. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki konsekuensi ketika seorang berpaling dari agama Allah, dari Al-Quran, dari sunnah, dari ketaatan, dari jalan yang lurus, maka konsekuensinya adalah keburukan. Akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat di dalam azab, di dalam api neraka jahanam, yang kita mengetahui bagaimana panasnya api yang membakar di neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Kalau kita lihat di awal ayat, di sini dikatakan linaftinahum fi, dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Wa may yu'rid an dzikri rabbih, ini dia syahid dari bahasan kita dari judulnya itu, dan barang siapa berpaling dari peringatan Rabbnya, apa yang Allah berikan kepadanya, yaslukhu, niscaya akan dimasukkannya orang tersebut ke dalam adaban sha'ada, yaitu ke dalam azab yang sangat berat. Di dalam kitab tafsir Al-Muyassar secara singkat menafsirkan ayat ini, mengatakan, para ulama mengatakan, wa annahu law sarul kuffaru minal insi wal jinni ala tariqatil Islam. Sesungguhnya jikalaulah orang-orang kafir berjalan, orang-orang kafir dari golongan manusia, bahkan juga dari golongan jin, mereka adalah kafir. Kalau seandainya mereka berjalan di atas jalan Islam, walam yahidu anha, dan mereka tidak berpaling darinya, la anzalna alaihim ma'an katsira, maka kami akan menurunkan kepada mereka air yang sangat banyak sekali. Ya, sebagaimana juga penjelasan ayat ke-16, karena sebelumnya dikatakan wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka istiqamah di jalan yang lurus, di jalan Islam, kalau dia kafir dia masuk ke dalam Islam, kalau dia orang Islam dia beramal dan dia istiqamah, la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti kami akan berikan air yang banyak sekali, curahan air hujan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan tumbuh-tumbuhan, bahkan kehidupan bumi. Ma'an ghadaqa, bahkan disebutkan juga oleh para ulama, yaitu juga air yang ada di dalam surga. Sebaliknya kalau mereka berpaling ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berpaling dari jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Disebutkan tadi dalam tafsir Al-Muyassar, anzalna alaihim ma'an katsira wala wassa'na alaihim rizqa fid dunya. Kalau mereka istiqamah, mereka mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka taat kepada Allah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah,
mengikuti jalan yang lurus, mereka akan diberikan air yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan kami luaskan kepada mereka untuk mereka rezeki di dunia. Linakhtabirahum, dan rezeki yang ada di dunia dan air yang banyak tersebut juga merupakan ujian untuk mereka. Apa yang Allah inginkan? Allah menguji mereka, kaifa yashkuruna ni'amallahi alaihim. Bagaimana apakah mereka bersyukur kepada nikmat Allah yang ada kepada mereka. Wa man yu'rid an ta'ati rabbih wastima'il Qur'an wa tadabburihi wal 'amali bihi. Barang siapa yang dia malahan berpaling dari ketaatan kepada Allah, dia berpaling dari mendengarkan Al-Quran, dia tidak mau mendengarkan Al-Quran, dia benci dan dia tidak suka. Ya, begitu juga wa tadabburi, dan juga dia tidak suka mendengarkan orang-orang yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukumnya. Dia lari dari mentadaburi ayat Al-Quran, atau dia sama sekali memang tidak mau belajar ya untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Begitu juga dia juga berpaling dari mengamalkannya. Ya, inilah yang disebutkan oleh para ulama, 3 unsur yang berkaitan dengan Al-Quran baru dikatakan seorang itu akan selamat dari azab Allah. Ya, dia akan mendapatkan kebaikan. Bahkan Al-Quran itu menjadi syafaat untuknya, menjadi penolong baginya. Ada 3 di sini. Pertama adalah mendengarkan Al-Quran, ya, artinya juga membaca, kemudian mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya. Ada orang yang ketiga-tiganya dia berpaling. Ya, maka disinilah Allah memberikan azab kepadanya, yudkhilhu adaban syadidan syaqa. Sa'ada maksudnya Allah memasukkan orang ini ke dalam azab api neraka yang sangat keras dan menyulitkan. Kemudian kalau kita lihat juga di beberapa penjelasan tafsir para ulama salaf rahimahumullah ta'ala jami'an, di antaranya kalau kita lihat di dalam tafsir Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan linaftinahum fi, yaitu linakhtabirahum kaifa syukruhum fima khawwilu. Kami akan menguji mereka, yaitu bagaimana apakah mereka bersyukur dari apa yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Dan juga kata para ulama tafsir yang lain, wa allau istaqamu ala tariqatil kufri wad dhalalah la'atainahum malan katsira wala wassa'nahum alaihim linaftinahum fi. Ya, ayat ini menunjukkan juga, kata Imam Al-Baghawi, ya, apabila mereka terus tidak pernah keluar dari kekufuran mereka, mereka berada di jalan kufur, ya, mereka berada di jalan kesesatan, Allah mengatakan, ya, pasti kami juga akan berikan mereka harta yang banyak. Dikatakan malan, ya, ma'an katsira, seperti penjelasan tafsir Al-Muyassar sebelumnya disebutkan, yaitu di antara maknanya adalah memberikan harta yang banyak dan juga meluaskan rezeki untuk mereka. Dan ini bukan menunjukkan mereka mendapatkan keridhaan Allah, mereka dicintai oleh Allah, tidak. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sementara mereka kafir, mereka sesat, Allah mudahkan, Allah luaskan harta mereka sementara mereka berada dalam kekufuran dan kesesatan. Ini sebenarnya ujian bagi mereka, ujian yang berat sebenarnya bagi mereka, uqubatan lahum wastidrajan. Sebenarnya Allah SWT menghukum mereka dengan harta tersebut. Maka pandangan kita dari kacamata agama itulah yang lebih tepat. Ketika kita melihat nikmat itu, sebenarnya kalau tidak hati-hati akan menjadi azab. Harta yang diberikan oleh Allah, ya, ini adalah merupakan hal yang akan dihisab. Sebagaimana ungkapan para ulama salaf mengatakan, ya, yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Ya, jadi halal juga tetap akan diperhitungkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kita melihat orang-orang kafir, begitu kayanya mereka, orang-orang yang sesat, tidak sholat segala macam, yang menyimpang,
yang berada dalam kemaksiatan, kok mereka banyak duitnya, mereka banyak hartanya, mobilnya, rumahnya, ya, sawah ladangnya, hartanya, peternakannya. Ya, jangan kita buta dulu terhadap apa yang kita lihat. Karena di sini adalah merupakan sebenarnya azab untuk mereka, yaitu istidrajan, itu Allah menunda-nunda azab yang Allah akan turunkan seketika mendadak kepada mereka. Inilah yang kita khawatirkan, begitu bergelimangnya kita dengan nikmat Allah SWT setiap hari, tiba-tiba Allah hancurkan, Allah binasakan. Dan ini juga mengingatkan kita, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat secara khusus yang mereka mendapatkan musibah banjir, ya, ada di Sumatera Barat, ada di Sumatera Utara, ada di Aceh, sebelumnya ada di beberapa daerah. Nah, sebenarnya di antaranya mereka memiliki harta yang banyak. Ya, apakah ini istidraj? Bisa jadi di antara mereka memang meninggalkan salat, di antara mereka ada yang berbuat maksiat, di antara mereka ada yang menipu, di antara mereka ada yang berbuat zalim. Ya, di antara mereka mungkin dapatkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Lalu lihatlah Allah Subhanahu wa taala sebentar saja. Ya, sebentar saja kalau Allah ingin membinasakan suatu kaum atau kelompok manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dikatakan wastidrajan, istidraj. Ya, hatta yaftatinu biha wa nu'adzibahum. Mereka terfitnah dengan harta tersebut, dengan kekayaan tersebut, mereka lupa kepada Allah, mereka lupa bahwa mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah. Seketika itulah nu'adzibahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Inilah keadaan yang sangat berbahaya apabila kita tidak hati-hati. Ya, jangan tunggu azab dulu datang baru kita menyesal, baru kita mengucapkan la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar. Ya, bukan berarti tidak boleh. Ya, mudah-mudahan ini juga salah satu bentuk contohnya kita kembali kepada Allah, dan tentunya betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, masih dalam surat dalam tafsir Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ya, ketika mereka lupa kepada Allah, kepada agama Allah, ya, kepada perintah Allah, dan mereka lupa apa yang telah Allah ingatkan, ya, dari peringatan-peringatan tentang bahayanya berpaling dari agama Allah. Ya, mereka lupa. Kenapa mereka lupa? Ketika Allah membukakan pintu-pintu harta untuk mereka, lalu mereka lupa. Ya, sebenarnya mereka kan dalam keadaan dalam posisi berbahaya, dan Allah SWT akan mengazab mereka. Wa may yurid an dzikri rabbih yaslukhu, ya, yudkhilhu. Itu maksudnya adalah yaslukhu, yaitu yudkhilhu, kami akan memasukkannya azaban sa'ada. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang mulia ahli tafsir, mengatakan yaitu sa'ada syaqqan, yaitu dalam keadaan berat, sulit. Bukan hanya azab saja, tetapi dalam keadaan menderita dan menyakitkan dan menyulitkan. Dza sa'adin ay dza masyaqqatin, sebagaimana dalam bahasa Arab kalau dikatakan dza sa'adin yaitu dza masyaqqatin, yaitu yang memiliki kesulitan yang luar biasa. Ya, dan sudah pasti dalam neraka semuanya adalah kesulitan yang mengerikan. Berkata Imam Qatadah, ya, ini ahli tafsir dari kalangan para tabi'in, muridnya sahabat, mereka mengatakan adzaban sa'ada itu la rahata fi, tidak ada istirahat. Kalau kita katakan tidak ada istirahat walaupun sedetik, sudah capek, sudah diazab, sudah menderita, ya, mungkin sesak-sesak napas, mungkin ya sudah pasti mereka menderita tidak pernah terputus. Tidak ada istirahat walaupun satu detik. Bagaimana perasaan kita ketika kita rasa di dunia saja kita bekerja, tiba-tiba kita capek. Apa yang kita butuhkan? Istirahat. Ya. Agar hilang capek tersebut. Ini tidak, di dalam api neraka itulah waliyadzubillah. Ya, di dalam neraka jahanam tidak ada istirahat sama sekali, tidak ada
istirahat, berhenti sedikit pun, walaupun kalau kita katakan hitungan waktu yang paling kecil 1 detik tidak ada. Ya, maka ini azaban sa'ada. Qala Muqatil, yaitu berkata Imam Muqatil, yaitu juga seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in, mengatakan la farha fi, yaitu tidak ada sama sekali mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Sedetik pun tak ada. Terselip di hatinya, terasa di anggota tubuhnya, tidak ada sama sekali. Itulah azab api neraka. Adzaban sa'ada, yasluhu adzaban sa'ada. Berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, juga imam ahli tafsir kalangan para tabi'in, la yazdadu illa syiddah. Kalaupun bertambah ya dari azab tersebut atau dari sesuatu yang akan Allah berikan tambahan untuk penduduk neraka jahanam, tidaklah ditambah kecuali syiddah, semakin keras. Ya, semakin menyusahkan. Maka dikatakan anna su'uda yashukku 'alan nas. Sebagaimana naik begitu tingginya dan dalam keadaan terjal, dalam keadaan naik yang sangat tinggi, ini menyulitkan untuk manusia naik ke atasnya. Dan begitulah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan seseorang yang mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca juga penjelasan beberapa ulama tafsir, ulama salaf rahimahumullah taala jami'an, di antaranya kalau kita baca di dalam tafsir Sa'di juga sangat singkat, ringkas. Ya, beliau mengatakan linaftinahum fi, yaitu linakhtabirahum fi, kami akan menguji mereka. Wa namtahinahum liyudhhira as-sadiqa liyadhhara as-sadiqu minal kadhib. Ujian tersebut untuk Allah ingin membuktikan mana yang akan muncul ketika sudah diberikan ujian tersebut, yang jujur beriman atau keluarnya muncul adalah orang-orang pendusta. Ya, ketika mereka diberikan nikmat, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah, dengan mengikuti aturan Allah, bukan dengan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh para ulama salaf dari ulama-ulama tafsir, ya, merupakan peringatan yang sangat keras ya dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang terus berada di dalam kesesatan. Ya. Di sini dikatakan linabtaliyahum. Juga dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan kami akan menguji mereka. Man yastamiru 'alal hidayah mimman yartaddu ilal ghawayah. Mana di antara mereka itu yang terus istiqamah di atas hidayah Allah dari orang-orang yang murtad masuk kepada kesesatan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini singkat Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbku atau peringatan Rabbnya, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yasluku 'adzaban sa'ada, maka kami akan masukkan dia ya ke dalam azab yang berat. Yang dikatakan azaban syaqqan syadidan muji'an mu'limah. Ibnu Katsir mengumpulkan beberapa kosakata yang merupakan kumpulan-kumpulan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang ya membuat seorang itu pasti dia merasa kesulitan yang luar biasa. So'ada, azaban so'ada, kata Imam Ibnu Katsir, azaban syaqqa, yaitu azab yang menyulitkan sekali, syadidan yang keras, muji'an, mu'liman yang menyakitkan. Ya, sebagaimana penjelasan dari tafsir Imam Al-Baghawi, di sini juga Imam Ibnu Katsir menukilkan dari Abdullah bin Abbas, dari Imam Mujahid, dari Ikrimah, dari Qatadah, dari Ibnu Zaid,
Ini ulama-ulama tafsir di kalangan para sahabat dan tabi'in, mereka mengatakan masyaqqatan la rahata ma'aha, yaitu kesulitan yang tidak ada istirahatnya sama sekali. Ya, kemudian Abdullah bin Abbas juga mengatakan jabalun fi jahannam. Dikatakan adzaban sa'ada karena sa'ada itu artinya naik. Dan biasanya naik yang sesuatu yang tinggi. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan adanya di dalam api neraka jahanam adanya gunung-gunung yang sangat tinggi, jabalun fi jahannam. Dan mereka terus naik, diperintahkan naik, mereka merasa kesulitan dan mereka terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amat buruklah akibat dari orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Peringatan demi peringatan telah Allah berikan. Allah berikan ancaman yang keras, yang menyakitkan. Tapi mana di antara kita yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan Allah? Ya, fahal min muddakir, apakah ada di antara kita yang mengambil pelajaran dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun faedah dari ayat ini, kita akan bacakan beberapa faedah di dalam bahasan Hidayatul Qur'anil Karim. Di sini ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang memberikan faedah kepada kita di antaranya ya. Innahu al-balsamu syafi likulli man daqa az-zar'a min masyaqqatil hayah wa qillati zatil yad istaqim ala tariqati tu'ta min wasi'i rizqillah wa tahya hayata ragadin wa bahjah. Di sini disebutkan adanya orang-orang yang mungkin menderita di dunia tapi itu hanya sebentar. Mendapatkan kesulitan bahkan menyulitkan ya dalam kehidupan dunia. Begitu juga kenikmatan yang sangat dibatasi oleh Allah kepada seseorang tersebut, tetapi orang ini dia istiqamah, dia berada di jalan yang lurus, dia berada di dalam ketaatan kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ya keluasan rezeki dan kehidupan yang baik di dunia apalagi di akhirat. Kemudian faedah ayat yang kedua dari surat Al-Jin yang telah kita bacakan tadi, ayat 17. Dawamu dzikri amanun lil mar'i minal fitani. Ini salah satu manfaat yang besar dari seorang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, "Wadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun." Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku juga akan ingat kepada kalian. Ya, dan syukurlah kepadaku atas apa yang aku telah berikan kepadaku, jangan kalian kufur. Ya, kita diperintahkan untuk selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang menjaga zikirnya, menjaga dia selalu ingat kepada Allah merupakan salah satu faktor terbesar amanun lil mar'i minal fitan. Selamatnya dan amannya seseorang dari berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini, baik fitnah kenikmatan, begitu juga fitnah keburukan. Fama ahrana an nastamsika biwasiyatin Nabi al-Hadi sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah ya bahagianya kita apabila kita ya berpegang teguh dengan wasiat dari Nabi yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah, dan selalulah lisanmu tidak pernah berhenti basah ya karena berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lanjutkan di sini poinnya, kata Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyaqawi hafizahullahu taala. Ya, beliau membawakan di sini poin yang terakhir, walaupun beliau mengatakan ila ghairi zalika, dan banyak sekali minan nataijis sayyi'ah, dari hasil-hasil dan akibat-akibat yang buruk yang itu muncul dan datang karena apa? Lil i'radi anit tadzkir bi ayatillah, karena ya berpaling dari peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diungkapkan perkataan ini oleh Imam
ya Mufassir Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah taala dalam kitabnya Adwaul Bayan, kitab tafsir, ya termasuk kitab tafsir yang sangat bagus untuk kita pelajari dan kita tadabburi. Ya, yang terakhir disebutkan di sini wa minha, di antara keburukan, di antara hasil natijah yang buruk, ya, yang berbahaya, yang bermudarat kepada seseorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa minha taqyidul qurana minasyayatin. Ya, kita akan juga mendengarkan penjelasan ayat yang akan kita bacakan nanti. Ya. Di sini disebutkan di antara keburukan, hasil yang buruk akan didapati oleh seseorang berpaling dari agama Allah, yaitu Allah akan mengikat dia, ya, menjadi, dan sulit untuk berpisah, akan mengikat dia menjadi teman-teman dari syaitan. Al-Qurana minasyayatin. Padahal kita mengetahui, ya, Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita manusia, telah turun ke bumi, ya, dari mendapatkan kenikmatan di surga dan turun ke bumi mendapatkan penderitaan di dunia ini sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Ya, kenapa? Karena luar biasanya pengaruh iblis syaitan dalam menggoda manusia. Berarti kalau manusia tidak sadar, ketika dia berpaling dari agama Allah, sudah dinasihati, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, sudah diberikan penjelasan, maka tidak ada temannya kecuali adalah syaitan. Ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang menjadi zat kita katakan berkaitan dengan Allah, ya, tidak ada yang dekat dengan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah, ya, bersama orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, beribadah mahdhah berhubungan dengan hak Allah, kemudian, ya, walladzina hum muhsinin. Begitu juga Allah akan bersama orang-orang yang melakukan kebaikan, yaitu bersama manusia, di tengah-tengah manusia, menjadi orang yang bermanfaat, memberikan faedah, maka Allah akan bersama mereka. Sebaliknya kalau sudah keluar dari jalurnya, ya, maka yang akan Allah berikan kepada mereka adalah teman-teman dekat dari syaitan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf. Ya, di dalam surat Az-Zukhruf terletak pada juz ke-25 surat Az-Zukhruf ayat 36. Ya, surah Az-Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan yang keras kepada kita dan berbahaya, dan ini merupakan uqubah, ya, merupakan azab sebenarnya apabila seorang, ya, diberikan oleh Allah yang menjadi temannya adalah syaitan yang sudah pasti menyesatkannya. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah, dari peringatan Allah, yang Allah Maha Pengasih. Allah SWT sebenarnya kasih dan sayang kepada manusia, agar manusia selamat, agar manusia masuk surga, agar manusia terhindar dari api neraka. Maka Allah menurunkan Al-Quran. Tapi ada banyak dari manusia berpaling dari pengajaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka Allah SWT mengatakan nuqayyid lahu. Di sini akibat buruknya, kami biarkan, ya, lahu untuk orang ini syaitanan, ya, syaitan yang akan menyesatkannya, ya, fahuwa lahu qarin, yang syaitan tersebut menjadi teman karibnya, teman dekatnya. Teman yang selalu tidak mau berpisah dengannya. Kalau masih berpisah, masih bisa kita menghindarinya.
bisa kita tidak mengikutinya. Tapi ini masalahnya dia tidak pernah berpisah dari seseorang yang dia berpaling dari pengajaran dan peringatan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya mengatakan ay yu'ridu an dzikri rahman falam yakhaf iqabahu, yaitu orang yang berpaling dari peringatan pengajaran dari Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ya, falam yakhaf iqabahu, tidak ada dia takut sama sekali dari azab Allah. Walam yarju thawabahu, dan tidak ada dia juga berharap kebaikan dan pahala dari Allah. Ya, maka orang seperti ini akan dikatakan kepadanya asyautu ilan nari a'shu ashwa idza qasadtuha muhtadiyan biha wa asyautu anha ay a'radtu anha, yaitu dia akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Dan di antara penyebabnya adalah karena teman dekatnya qarinuhu adalah syaitan. Ya, bukannya menunjuki kepada jalan hidayah, tetapi menunjuki kepada jalan ya ghawayah atau dhalalah, kesesatan dan penyimpangan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca penjelasan para ulama tafsir sebagaimana sebelumnya, ya, Sa'di mengatakan yukhbiru ta'ala an 'uqubatihi al-baligha. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 36, memberikan berita kepada kita tentang azabnya yang sangat banyak dan melampaui batas, dalam arti yang sangat berat, keras. Bagi siapa? Liman a'rada an dzikri, bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari ayat-ayat Allah, al-i'rad 'anid din. Makanya Allah SWT mengatakan wa may ya'shu, yaitu wa yu'rid wa yasud, pada siapa yang berpaling an dzikri rahman alladhi huwal Qur'an, dari peringatan Ar-Rahman yang dikatakan di sini oleh Imam Al-Sa'di, yaitu dari Al-Qur'anil Azim. Alladhi huwa a'zamu rahmatin rahima biha Ar-Rahman. Dan kita mengetahui bahwa Al-Qur'an merupakan rahmat Allah yang terbesar, yang Allah akan berikan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya. Ternyata kita malahan lari dari rahmat Allah yang besar tersebut. Kita berpaling, kita menolaknya, kita tidak mau menerima nasihat ketika disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Berbeda dengan orang yang menerimanya. Faman qabilaha, faqad qabila khairul mawahib. Barang siapa menerima Al-Qur'an, tenang jiwanya, dan memang dia mencari ayat-ayat Al-Qur'an dan berusaha untuk membacanya, dan dia betul-betul ingin menerimanya 100%, maka dia telah menerima sebaik-baik pemberi kebaikan, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa faza bi a'dhamil matalib war raghaib, dan dia telah mendapatkan kesuksesan, kemenangan, tujuan yang dia dapatkan dari tujuan yang sangat tinggi dan mulia, dan hal yang paling dia inginkan ketika dia mengikuti Al-Qur'an. Adapun wa man a'rada anha wa raddaha, akan tetapi orang yang berpaling dari Al-Qur'an, dari agama Islam, dari sunnah, dan bahkan menolaknya, faqad khaba wa khasira khasaratan, maka sesungguhnya orang ini adalah telah merugi, betul-betul rugi dengan kerugian la yas'udu ba'daha abada, tidak ada kebahagiaan sama sekali setelahnya, tidak ada Allah berikan kebahagiaan sama sekali. Wa qayyadalahu ar-rahmanu syaitanan marida, dan Allah akhirnya memberikan orang ini ada teman dekatnya yang selalu bersama dia, itu syaitan yang menyesatkan dia. Yuqarinuhu wa yusahibu, yang namanya qarin adalah sahib, yaitu yang selalu bersahabat dan tidak pernah lepas darinya. Waliyadzubillah. Bagaimana kita menjadikan syaitan sebagai teman dekat kita, qarin kita, sahabat kita? Tidak akan mungkin. Dan ini Allah pasti berikan ketika seorang itu berpaling dari Al-Quran, dari sunnah, dari jalan yang benar. Wa yu'azziruhu ilal ma'asi azzan, bahkan syaitan inilah yang akan terus menggiring dia terjerumus ke dalam maksiat. Waliyadzubillah, bahkan banyak orang yang tidak bisa keluar dari maksiat tersebut. Karena apa? Akibat buruk dari berpaling dari agama Allah, dari ketaatan kepada Allah, bahkan dia memasukkan dirinya dalam kemaksiatan.
akhir dari penjelasan kita pada sore hari ini, ya, faedah dari ayat ini diantaranya disebutkan di dalam Hidayatul Quran Karim, labudda ayartabitul insan bi ahadi rafiqain. Ya, tidak bisa tidak seseorang manusia di dalam kehidupan dunia ini pasti dia mengikat dirinya satu di antara dua teman ini. Ya, rafiqi khairin, yang pertama bisa jadi di antara manusia itu dia mengikat dirinya dan tidak mau lepas, ya, dengan teman yang baik. Atau kemungkinan yang kedua, inilah yang terburuk, yaitu rafiqi syarrin, yaitu teman dekat yang buruk, ya, buruk agamanya, buruk akhlaknya. Fa illam yurafiqil awal warada alaihi tsani. Dan inilah sunnatullah. Dua yang berlawanan tidak akan mungkin bersatu. Ketika kita berteman dengan teman yang sangat baik, yang saleh, yang bertakwa, maka insya Allah tidak akan bisa mendekati kita teman yang buruk. Dan sebaliknya, barang siapa yang berteman dengan teman yang buruk, maka tidak akan mungkin dia, ya, dibawa kepada kebaikan. Faman lazama dzikrallahi ta'ala, barang siapa yang terus, ya, melatih dan mendidik dirinya, jiwanya untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, dan di antara zikir yang terbesar adalah ala ra'sihi Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an, tawalla anhu ar-rafiqul akhar, maka tentunya orang yang dekat kepada Al-Qur'an, mentadaburinya, dia akan jauh dari teman-teman yang buruk. Terakhir, faedah ayat al-ghaflatu an dzikrillah, orang yang berpaling dan lalai dari mengingat Allah, babun merupakan pintu, yaliju minhu syaitan, pintu akan masuknya syaitan ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya dan menguasainya. Fa'aghliq dzalikal bab, maka segeralah tutup pintu tersebut, jangan sampai syaitan masuk, bidawami dzikri, dengan banyaknya dan dengan selalunya tidak pernah terputus kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah masih ada penjelasan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi jalla fi'ula. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran tentunya dari apa yang telah kita simak, dari poin-poin yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Di antaranya yakni tentunya kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya dunia. Kemudian juga poin terakhir yang penting bagi kita adalah bahwasanya perbanyak diri untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan poin ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dan juga menambahkan tentunya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir untuk diri kita sendiri. Baik, khotbah iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum berada, saat ini tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu salat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya tidak bisa kita buka Q&A, dan untuk itu sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita kali ini, Ustaz. Ya, kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, mudah-mudahan nasihat yang kita sampaikan ini betul-betul, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya. Kalau tidaklah kita diingatkan dengan ayat Al-Qur'an, ya, hadis Nabi dan penjelasan para ulama, mungkin kita sudah berada dalam kekufuran, waliyadzubillah, berada dalam kemaksiatan. Maka tentunya, ya, perlu kita selalu harus mendengarkan nasihat, dan diantaranya nasihat-nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan peringatan bagi kita semua, dan tidak boleh kita berpaling agar kita selamat dari keburukan-keburukan, ya, yang akan kita dapatkan. Inilah dari poin-poin yang telah kita sebutkan, ada 7 poin yang sudah ada 3 pertemuan yang telah kita sampaikan. Yang terakhir adalah 2 poin yang terakhir, itu orang yang berpaling dari agama Allah, dari ketaatan kepada Allah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam azab yang keras, azab yang menyulitkan. Kemudian yang kedua,
Yang ketujuh yaitu Allah akan berikan yang menjadi temannya adalah syaitan yang terus menggiring dia ya ke dalam maksiat dan sulit dia untuk keluar, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dengan mengingatkan diri kita masing-masing terhadap perkara ya yang merupakan akibat buruk dari berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dari poin yang telah disampaikan, 7 poin ya dari pertemuan kita di bab ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik khotul iman, azanillahu wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, dan insyaallah taala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas berserta Ustaz mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfaan kami dalam menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.